Oke, tentang Satrio Piningit dan mengapa saya ada di posisi tidak punya uang. Perhatikan baik-baik. Satrio Piningit bicara tentang mulai dari bocah Angon yang kemudian muncul sebagai seorang pemuda yang punya kapasitas satrio. Itu sebabnya berkelanjutan tentang dua ratu adil dan sebagainya. Tetapi saya suka di titik bocah Angon kemudian dia menjadi dewasa dalam karakter di Satrio Piningit. Perhatikan baik-baik. Dia sudah ada di tempatnya dengan berkat daripada alam serta materi, yang artinya adalah ideologi sampai pada material bumi tempat dia jalan dan bekerja sudah bersamanya. Kenapa? Ini barangnya. Ini buktinya. Setengah ton saya ada, saya masih bisa lagi. Tetapi saya terhambat di sini oleh kaum wanita, khususnya pembesaran daripada sisi Timur Tengah, Asia dan sebagainya, yang kemudian endorse pada partai dan pada nasional dan kebijakan dan sebagainya turun, yang kemudian pada kaum wanita. Perhatikan, saya nggak bisa punya duit karena hukum cetak duit ada di sini. Mengapa begitu? Anak, bayi, anak, pemuda semasa belajar, kemudian pemuda di sini ya terkait dengan hormonal dan sebagainya, dan di sini baru ada tanggung jawab dan namanya make money di sini. Oke, jadi udah tahu udah tahu bagaimana saya tidak bisa mengabulkan kalian menjadi seorang leader, karena leader juga ada di sini. Leader itu bicara tentang bagaimana dia menunjukkan kekompleks dan kekomplitan. Jadi seorang leader kalau dia tidak bisa menembus sampai engkau tahu ini, ya turun. Bikin surat pengunduran diri dengan baik-baik dan katakan, saya perlu belajar lagi ke ahlinya. Kenapa? Karena kalau kau jadi leader tapi kau nggak punya sistem ini, engkau mau bawa kemana orang? Yang ujungnya engkau hanya memanfaatkan mereka, make money. Di sini nih uang nih semua nih. Karena di sini adalah titik cetak uang. Itu sebabnya mau Anda leadership besar tetapi mentok di sini udah ditolak. Anda tidak bisa keluar, orang munafik kok. Dan ini sudah begini. Artinya umatmu semua hanya dikerjain di sini untuk apa? Membuang waktu dan membuang uang, tenaga, sampai mereka lupa waktu, lupa diri, lupa struktur, lupa tujuan, lupa maksud, lupa mewarisi semuanya kepada anak-anak sampai terulang lagi. Kita nggak perlu ulang lagi dari konspirasi propaganda, kemudian mainstream media sampai sekarang. Trafficking, bokeper, ya kan, judi dan sebagainya menjadi satu. 2022, 2020, 2000-an lah. 2000-an yang mulai masuk internet dan mulai masuk bokeper, FPN dan sebagainya, semakin smart, ya kan? Itu tuh udah semakin beban berat. Yang kemudian sisi yang paling buruk pula, dari baik tidak baik buruk. Nah, sisi yang ini pula yang menguasai semua jalannya. Anda tidak punya solusi. Lalu bagaimana dengan nasib orang di sini? Ya kan? Itu sebabnya saya di sini. Untuk kesini ditolak nggak apa-apa, ya kan? Tetapi ketika sudah waktunya saya meraih apa yang saya tidak mau. Saya lebih memilih gua bayar micet, open BO, keluar, pindah, telusuri bumi, dan saya menghindari yang namanya jadi seorang tokoh dan pemimpin. Anda mau belajar pada saya, silakan ikuti aturan, saya akan ajarkan Anda dan kembalikan keseimbangan. Karena ini bicara tentang seimbang. You broken wing in the spiritual. After spirit, we go to spiritual wings. You broken wing cannot flying. Cannot flying, it's mean rejecting from outstanding. Artinya lu mati ditolak sama atas. Itulah penempatan sebagai hukum, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, teruskanlah. Ya, kemudian ada yang lagi, oh ini kita berbakti kepada bumi. No, nggak ada berbakti. Bumi itu pemilik dari tubuhmu yang kau makan minum dari awal sampai akhir mengembang tubuhmu. Iya, rohmu itu dibuang. Jadi tubuhmu itu punya bumi, terserah bumi. Nggak ada yang namanya reinkarnasi, nggak ada. Apalagi kalau saya jadi hantu. Kenapa? Karena tubuh kalian dimasukin itu ke dalam, itu akan diurai oleh bumi untuk mengejar yang mewarisi cara kalian lagi. Itulah cikal bakal sakit penyakit. Mau lari kemana? Lebih ngeri lagi kalau saya nggak ada. Nah, nanti kita bahas tentang materi kedua, yaitu materi Siklam Sihel dan mengapa kalau kita observasi ke atas, kita tidak bisa melihat sebuah kota terbang.
tetapi melihat bawahnya seperti uh, seperti material kebumian, tetapi atasnya sesungguhnya ada peradaban, dan mereka terkait dengan pencipta serta kaum Ra dan Ha, yang kemudian nanti saya polahkan. Itu pelajaran berikutnya tentang ekstrateritorial, mengapa mereka tidak boleh turun ke bumi dan tidak mau turun ke bumi, terkait dengan hukum dan petunjuk dari alam, dan mengapa kita terpisah sehingga kita ditempatkan di satu tempat di mana kejahatan yang paling tinggi itu akan terjadi, tetapi mereka tahu anti hipokrit. Mengapa mereka terapkan anti hipokrit dan mereka tidak bisa turun? Karena mereka tahu hipokrit akan membunuh mereka sendiri, sampai tiba waktunya itu dibersihkan dengan cara total, dipunahkan semua lewat sakit penyakit yang timbul dari hipokrit, atau ada bangkit kaum anti hipokrit yang punya keselarasan, yang kemudian mendominan dan menyiapkan mereka bisa turun. Oke, nah itu adalah ilmu daripada namanya kontrol kejahatan. Karena kejahatan itu harus dikontrol dengan pasti, dengan satu tempat yang dia tidak bisa kemana-mana. Pura-pura bisa kemana-mana, tetapi dia tidak bisa kemana-mana. Dia hanya satu tujuan, kemudian terkungkung, terpantau, dan juga ya di situ-situ aja. Itulah yang namanya bumi, yang kemudian di atas itu ternyata ada sesuatu yang berharga lagi. Tetapi saya pun kalaupun saya tidak bisa bertemu dan berjumpa dengan mereka, yaitu leluhur yang paling lebih canggih lagi di luar daripada outstanding klan Ra dan Ha, yaitu kejadian sesungguhnya bagaimana Adam dan Hawa itu datang bisa ada di bumi, yang kemudian mereka terkait dengan anti hipokrit, terkait dengan pembuatan situs-situs yang tidak bisa kita capai di sana, karena mereka adalah pembawa peradabannya dengan kota yang terbang, tetapi bagian bawahnya seperti asteroid. Jadi kalau kita yang dari bawah melihat ke atas, kita melihatnya asteroid gitu kan. Sementara itu mereka memiliki peradaban yang lebih canggih, dan itu terkait dengan sebuah pola. Mengapa pola? Ini terkait dengan pola siklam sihel. Itu sebabnya kerang saya, kalau disorot dari luar, dia kelihatan cuma alam, tapi di balik itu ada sesuatu yang namanya kristal berkehidupan. Itu ada di sisi AHA, ada di sisi siklam sihel. Sementara Magillus Antiochus bicara di sisi ini. Oke, masih bersama dengan saya. Itu terkait dengan rahasia dan formula, serta bandulan masa depan juga masa lalu ekstra, terkait dengan dua benda ekstra dalam satu garis yang bisa saya gunakan terkait dengan waktu dan terkait dengan perubahan darah yang akan memberi tanda yang baru, baik di kalungan maupun dijadikan sebuah phytonutrition dalam pemecahan chemical, kemudian tepung, kemudian dipadukan dengan food beverage chemical, tetapi dengan takaran secukupnya agar kita bisa perluas masyarakat dan mereka bisa menerima dalam tubuh, sehingga dia meninggalkan tubuh jasadnya pun dia sudah memiliki tanda ada perubahan. Itulah cara kita untuk balancing. Dari posisi begini kita naikkan lagi. Oke, masih bersama dengan saya Bocah Angon dengan outstanding of knowledge from knowledge understanding.